daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar aan in een cafeetje op Andon. Dus mijn ouders ook over dat ik toch echt wel terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai requestan kalian mengenai kabar Kevin Dix bakar besi. Nah, memang sudah banyak ya yang bilang kepada saya, "Bang, tolong update terbaru mengenai kabar Kevin Dix." Karena dia baru-baru ini juga memberikan kode bersama Copenhagen untuk bisa membela timnas, dan banyak media yang mengangkat berita mengenai Kevin Dix yang memang akan menjadi calon ya pemain naturalisasi yang menyusul J.I. Des dan juga Nathan Joaon. Apapun yang menjadi kabar itu ya, ini juga sudah semakin menguat dengan keseriusan dari Bapak Erick Thohir yang akhirnya dia tidak maju menjadi wakil presiden, sehingga apa yang menjadi fokus kita dengan para pemain keturunan itu kita yakin dan sangat percaya dengan Bapak Erick Thohir. Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa memang betul ya, Kevin Dix ini banyak yang mengatakan bahwa dirinya akan segera diproses. Kalau menurut saya itu juga betul, karena kemungkinan kecil sekali ya dirinya untuk bergabung bersama timnas Belanda. Dan saat ini juga saya melihat bahwa walaupun dia juga bermain di Liga Champions Eropa, itu juga tidak berpengaruh kepada Belanda, karena di posisi bek kanan, bek tengah, dan juga di gelandang tengah serta di posisi center ya, center midfielder itu juga sudah diisi oleh pemain-pemain bagus ya, seperti ini contohnya Virgil van Dijk ya di sana, dan juga beberapa pemain-pemain Belanda lain, sehingga kesempatan dari sosok Kevin Dix ini sangat kecil sekali untuk membela timnas Belanda. Dan di sini saya melihat memang betul dari pengurus PSSI saat ini sedang mode senyap. Nanti akan ada beberapa kejutan. Saya sangat yakin akan ada kejutan di bulan 11 ya, atau di bulan 12 ini akan ada kejutan lagi. Ya, siapapun itu pemainnya pasti itu ada. Kita tunggu saja, dan semoga saja seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat mengenai Kevin Dix ini benar terjadi. Karena seperti ini teman-teman, apa yang bisa menjadi bagian dari timnas saat ini itu untuk cerminan kita di Piala Asia dan juga Piala Dunia 2026. Sandy Walsh secara terang-terangan itu mengatakan seperti ini, jika Indonesia ditambah lagi pemain keturunan, itu dia sangat yakin akan lolos di Piala Dunia 2026. Dan tentu tak terlepas dari semua itu, pemain-pemain lokal itu harus mengupgrade dirinya ya. Semua itu menurut saya akan menjadi bagus ya, seperti Kevin Dix gabung, kemudian nanti ada beberapa pemain ya memang ini menjadi incaran PSSI seperti Emil Audero ya. Semoga saja pemain-pemain tersebut bisa segera bergabung, karena kalau kita melihat peringkat saat ini 145, Indonesia tidak pantas. Karena saya melihat juga seperti Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia itu sudah mengakui bahwa pemain keturunan Indonesia itu lebih baik dibanding para pemain-pemain keturunan di negara-negara Asia lain seperti China, kemudian ada juga Jepang ataupun juga Thailand ya. Itu lebih baik Indonesia karena memang pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasinya itu berkualitas, dan rata-rata saat ini bermain di klub top Eropa. Itu yang membuat Indonesia 2, 3, 4 tahun ke depan itu semakin disegani. Apalagi seperti ini, jika ini Kevin Dix ini segera bergabung bersama timnas Indonesia, tentu akan lebih lengkap lagi. Bahkan Indonesia mencetak sejarah ya, pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Champion. Dan ini ada di tubuh Kevin Dix. Mungkin ya seperti ini, mungkin jika posisi Kevin Dix ini gelandang serang ataupun posisi striker, saya yakin posisi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia itu akan sangat sulit. Karena ya saya melihat bukan hanya Belanda, walaupun dia memiliki dua garis keturunan ya, Belanda dan juga Indonesia, tetapi jika memang negara lain seperti Denmark dan sebagainya ingin menaturalisasi, itu pun bisa.
Tetapi dengan statement Kevin Dick beberapa bulan yang lalu bahwa dia ingin membela Indonesia karena melihat perkembangan sudah bagus, kemudian dirinya hanya tinggal menunggu waktu saja, ya menurut saya ini momen yang pas. Apalagi seperti yang sudah saya bilang, Bapak Erick Thohir dan juga beserta jajaran itu fokus mengurus PSSI. Ini menjadi poin yang sangat bagus teman-teman ya. Dan apapun yang menjadi kabar ya mengenai banyak yang bilang, Bang kenapa kok selalu banyak pemain keturunan, kenapa banyak pemain-pemain yang memang di luar negeri ataupun pemain keturunan yang bergabung Indonesia, kasihan pemain-pemain lokal yang ingin meniti karir ke timnas. Ya menurut saya tidak masalah, semakin banyak pemain keturunan artinya pemain-pemain lokal juga harus bisa untuk bersaing untuk masuk timnas. Caranya ya tentu harus menambah ya bagaimana kekuatan skill, mental, pengalaman, jam terbang, itu semua harus berbicara agar nantinya mereka ini juga bisa atau mereka ini juga mampu untuk bisa bersaing di level timnas. Karena kalau berbicara mengenai Sintayong memiliki standar dan juga level ya bagi para pemain timnas untuk bisa dipatuhi tersebut. Ya kita doakan saja teman-teman ya, semoga sosok Kevin Dick ya, kemudian Joy Idas ya, kemudian Nathan Choaon ini bisa serempak ya untuk dinaturalisasi. Akan lebih berbahaya lagi timnas Indonesia, tentu ini akan mengagetkan ya Asia Tenggara maupun Asia jika memang strategi yang memang diinginkan Sintayong ini bisa terbukti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai peluang Kevin Dick membela timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya dengan gabungnya sosok Kevin Dick itu akan merubah kekuatan Indonesia makin ya disegani oleh Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.